Prof, tapi pembagian alokasi kuota tambahan 50-50 ini kan dianggap tidak sesuai dengan kesimpulan Raker 27 November yang tadi Prof sebutkan ya, yang Ya, membagi alokasi kuota 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Ini yang sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah, bagaimana penjelasan dari perspektif regulasinya, Prof? ya dari regulasinya kan untuk kuota haji tambahan memang kan ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi sebetulnya penetapan kuota itu di Menteri, Pak. Ya, Oke. penetapan kuota itu di Menteri. Untuk biaya hajinya itu yang didiskusikan dan dikonsultasikan dengan DPR, Pak. Gitu kan? Ya, Jadi ya. BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu memang ya kita harus berkonsultasi dengan DPR kan gitu. Dan itu yang proses yang dilakukan oleh Kementerian Agama gitulah. Nah, eh, jadi dengan kewenangan itu memang akhirnya ketika kuota itu bergeser sebagian khususnya untuk kuota tambahan ya, Ya. khususnya untuk tambahan itu ada dampak pada pergeseran biaya yang dibutuhkan atau biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji ini gitu ya. Dari misalnya nilai manfaat ya atau yang sering juga orang menyebutnya subsidi ya. Subsidi tapi sebetulnya subsidi nilai manfaat dari dana haji itu yang kemudian berbeda ya antara yang ditetapkan oleh DPR pagunya dengan yang kita gunakan. Yang ditetapkan pagu oleh dan dengan DPR kan 8,2 triliun gitu kan. Nah, sementara Kementerian Agama menggunakan 7,8 triliun. Nah, jadi pagu itulah yang kemudian berbeda ya. Dan itu yang menjadi perdebatan saat ini. Nah, di dalam pandangan Kementerian Agama ya sebagaimana biasanya di dalam penganggaran-penganggaran itu yang namanya pagu itu ya eh, ada batas lah, ada batas ketentuan Anda menggunakan dana itu eh, ya maksimal segitu gitu, jangan sampai lebih gitu kan. Nah, itu sebetulnya aspek yang kemudian menjadi perdebatan ya. Dan selain itu terkait juga dengan jamaah yang pergi dari reguler itu kemudian berkurang dari kuota tambahan itu gitu. Saya kira itu Pak.